1, 2, 3. Mohon maaf terdengar nggih. Siap, Nggih. Saya mohon izin jadikan co-host sakit. Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya bagi para guru saya, semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk bersilaturahim melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan Allah perkenan pertemuan kita sehingga keberkahan, rahmat, dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada kita dan tentunya Allah pun senantiasa menurunkan maghfirahnya, memberikan maghfirahnya kepada kita. Salawat dan salam tetap kita doakan semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan mengelola kolbu atau hati yang sering disebut. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari sebuah hadis yang barangkali kita juga semua sudah sama pernah mendengar, yaitu hadis yang menerangkan bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat sebuah mudghah atau segumpal daging, segumpal darah. Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qulub. Dan sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali mencoba untuk mendefinisikan hati itu ada dua hal. Yang pertama, hati yang dimaknai dengan segumpal daging yang berbentuk bulat panjang yang terletak di dada sebelah kiri yang memiliki fungsi tertentu. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Hati seperti ini tentu juga dimiliki oleh binatang dan juga oleh orang yang mati. Kemudian yang kedua adalah kolbu yang bermakna jiwa, yaitu sesuatu yang halus, latifah, bersifat ketuhanan, robbaniyah, dan ruhaniyah yang tak berbentuk. Karena ruhaniyah itu sulit untuk diidentifikasi. Yang berkaitan dengan hati, tetapi kemudian ia berkaitan dengan hati secara fisik itu tadi. Walaupun dia tidak berbentuk, tetapi terkait juga dengan hati secara fisik tadi. Latifah yang halus itu adalah hakikat diri manusia. Pengetahuan dan hal-hal spiritual lain pikiran. Itu adalah hakikat manusia itu sendiri
yang mampu menangkap pengetahuan Allah dan hal-hal spiritual lainnya. Yang itu kadang tidak mampu ditangkap oleh akal pikiran, bahkan oleh yang sifat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasannya selanjutnya Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati kita itu memiliki semacam tentara-tentara hati. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Surat Mudatsir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui akan tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. Nah, tentara hati, di dalam hati ini ada dua jenis tentara. Kira-kira begitu menurut Imam Al-Ghazali. Yaitu tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala dan tentara yang hanya bisa dilihat dengan mata hati. Basyirah. Hati posisinya seperti raja, sedang tentara-tentaranya bertindak sebagai pembantu dan pelayannya. Tentara hati yang tampak oleh mata kita adalah tangan, kaki, mata, telinga, lidah, mulut, semua anggota tubuh kita ini. Jadi sesungguhnya kaki kita ini adalah tentaranya hati, mata kita adalah tentaranya hati, telinga kita adalah tentaranya hati, lidah kita tentaranya hati, dan mulut itu adalah juga tentaranya hati. Layaknya tentara tentu ia yang bisa mengendalikan sesuatu itu bisa dikendalikan oleh hati. Tangan ini sesungguhnya bisa dikendalikan dengan hati kita, kaki kita bisa dikendalikan dengan hati kita, mata kita bisa dikendalikan dengan hati kita, telinga bisa dikendalikan dengan hati kita, lidah dan mulut pun bisa kita kendalikan dengan hati kita. Pendek kata, semua anggota tubuh ini sejatinya bisa dikendalikan oleh hati kita sebagai seorang raja itu. Nah, kemudian dalam penjelasan lebih selanjut, tentara hati ini kemudian dikelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut dengan tentara pendorong, terdiri antara lain pendorong untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan tubuh. Ini yang disebut dengan syahwat. Jadi dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian pendorong untuk menolak hal-hal yang membahayakan dan membinasakan. Yaitu menolak amarah misalnya, menolak rasa amarah. Nah ini kemudian tentara pendorong ini dikenal dengan tentara dengan istilah kemauan. Nanti akan saya jelaskan ada semacam hati itu ada berisi ada ilmu dan irodah dan itu adalah kemauan. Kemudian ada tentara penggerak, yaitu tentara yang menggerakkan anggota tubuh untuk mencapai beberapa tujuan. Tentara ini disebut dengan tentara kekuasaan. Nah, tentara yang bertindak seperti kekuatan rahasia atau mata-mata untuk menangkap atau mengenali sesuatu dari luar. Maka mereka ini adalah kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, kekuatan penciuman, kekuatan pengecap, kekuatan peraba, sentuhan kulit dan sebagainya. Nah, yang terkadang kekuatan rahasia ini juga kalau kita tidak bisa mampu atau tidak mampu mengendalikan bisa kemudian mengungkapkan sesuatu yang justru tidak dibenarkan misal. Misal begini, ketika melihat sesuatu yang kalau seorang laki-laki atau seorang wanita begitu lihat lawan jenis yang cantik atau yang ganteng, kan sejatinya kita masih penglihatan kita sudah bisa melihat, ada yang cantik atau ada yang ganteng. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang kalau kita mampu untuk mengendalikan tentara, maka bisa jadi kita tidak langsung berkomentar, cantik ya. Tapi kemudian kita berdiam saja, tidak mau berkomentar. Tetapi kadang-kadang karena pendengaran kita terlebih dahulu mendengar sesuatu, tidak terasa kadang-kadang kita pun berkomentar tentang sesuatu itu. Bahkan kadang-kadang komentar itu malah negatif misal atau malah justru malah membuat fitnah misal. Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak kita mampu kendalikan dari tentara rahasia kita itu. Nah, kemampuan untuk mengelola itu yang itu menjadi penting yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian secara umum dari tentara-tentara pendorong ini dimisalkanlah oleh Imam Al-Ghazali itu seperti ini.
tubuh itu diibaratkan sebuah kota. Ini di dalam kitab Kimyatus Sa'adah juga disebutkan. Kitab terakhir dari Imam Al-Ghazali. Tubuh itu diibaratkan sebuah kota. Akal atau hati nurani yang memerintah kota itu laksana seorang Perdana Menteri. Yang namanya kota itu ada Perdana Menteri, itu diibaratkan oleh akal atau hati nurani. Akal itu dia mau memilih atau tidak biasanya. Ini boleh atau tidak dia ambil. Kemudian kekuatan yang ada pada indera lahiriah dan batiniah itu laksana tentara-tentara atau para pembantu dari akal atau Perdana Menteri. Sedang organ tubuh diibaratkan rakyat yang diperintah. Kalau di pembahasan lain, Imam Al-Ghazali mengatakan ada semacam amarah itu disebut sebagai polisinya, kemudian syahwat itu disebut sebagai menterinya, wali kotanya. Yang syahwat itu lebih cenderung tadi ingin memenuhi apa yang ia dapatkan. Makan, dia ingin makan sepuas-puasnya. Tetapi kemudian kadang-kadang dikendalikan oleh akal. Karena akal mengatakan itu tidak baik untuk dimakan, maka jangan dimakan. Karena itu membahayakan. Misal bagi orang yang mohon maaf terkena gula misal. Maka ketika dia mengkonsumsi makanan yang enak, nasi yang banyak dan sebagainya, ya syahwatnya pengen makan terus. Karena itu bagian dari pemenuhan syahwat. Dan cenderung memang menolak, cenderung untuk terus mengkonsumsi itu. Walaupun kadang-kadang akal itu mengetahui ini nggak baik buat saya. Ini nggak boleh saya makan banyak-banyak. Tapi kadang-kadang akal kalah sehingga dia tetap mengkonsumsi itu. Ya. Kemudian kalau bicara amarah, polisi atau yang suka menggebuk, yang marah itu amarah, menipu dan sebagainya itu juga sama. Kadang-kadang kita tahu bahwa sesuatu itu tidak boleh kita lakukan dan kita harusnya bisa mengendalikan diri kita, tetapi kadang-kadang akal kita itu kalah. Akal kita itu kalah sehingga ya kita akhirnya marah, kita akhirnya kemudian menipu, berbohong dan sebagainya. Itu berarti kekuatan amarahnya lebih kuat. Nah, yang lahiriah yang dalam bentuk syahwat tadi, sedangkan yang batiniah itu dalam bentuk amarah tadi. Nah, bagaimana ini bisa dikendalikan? Sejatinya bagi orang yang berakal, orang yang mampu mengendalikan akalnya sebagai Perdana Menteri, dia sudah bisa. Tetapi itu tidak akan bermakna apa-apa kalau kemudian rajanya tidak berperan. Nah, akal akan kemudian bebas dan susah mengendalikan juga akhirnya ketika rajanya tidak berperan. Maka hati itu menjadi pengikat bagi Perdana Menteri. Hatilah yang kemudian nanti akan memerintahkan Perdana Menteri itu supaya kemudian memerintahkan kepada amarah untuk mengendalikan, kepada syahwat untuk mengendalikan diri. Sehingga yang tadinya mau makan enak, tapi karena sadar kondisi sakit, akhirnya kemudian akalnya digunakan, hatinya kemudian digunakan sehingga dia tidak jadi makan yang banyak, tetapi secukupnya saja. Yang tadinya mau marah, tetapi kemudian akalnya mencegah, kemudian hatinya memerintahkan akal untuk mencegah, dan kuat itu akhirnya kemudian tidak jadilah dia berbuat marah, tidak jadilah dia mencuri, tidak jadilah ia berbohong. Nah, ini kekuatan permisalan hati di situ. Jadi hati memegang peranan yang sangat kuat sesungguhnya bagi kemudian untuk pengendalian akal, pengendalian syahwat dan pengendalian batin, amarah, batiniah yang berbentuk amarah itu. Nah, kalau hati ini mati diam saja, ya akal yang hanya berfungsi dia tidak kemudian akan semakin liar. Demikian pula kalau akalnya mati yang hanya berfungsi syahwatnya, maka atau batinnya saja, maka dia akan sekelas binatang saja. Dia hanya makan dan makan, marah dan marah, suka menipu dan sebagainya. Nah, tentu kita harus bagaimana memposisikan hati ini betul-betul bisa menjadi raja begitu, raja yang dia mampu mengendalikan akal kita,
mampu mengendalikan syahwat kita dan mampu mengendalikan amarah kita. Nah, hati kita ini sejatinya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang itu Allah kemudian berikan kepada kita. Nah, dalam Ajaibul Qalbunya Imam Al-Ghazali itu disebutkan bahwa hati manusia itu mempunyai dua sifat khusus yang karenanya martabat manusia menjadi tinggi sehingga layak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama ilmu, sifatnya ilmu, dan kemauan, iradah. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui masalah dunia maupun akhirat, serta seluruh hakikat yang berhubungan dengan akal atau logika. Ini di luar yang diperoleh melalui indera. Dan dengan ilmu ini tidak ada pada binatang. Jadi kalau binatang itu enggak ada itu ilmu itu. Sehingga dia ya yang penting sikat, makan saja. Apa yang mau dia sikat. Apa yang ada dia sikat. Tetapi sejatinya orang yang memiliki hati yang bersih, dia mampu menangkap ilmu itu. Maka setiap keadaan, setiap kondisi yang ia hadapi, dia mampu kemudian mengungkap apa yang menjadi hikmah di balik itu. Jadi masalah-masalah dunia yang dihadapinya itu, dia mampu untuk hadapi dengan tepat. Karena dia tahu ilmunya. Oh, kalau begini saya harus begini. Demikian pula akhirat. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada orang yang ngeyel sampai sekarang tidak percaya adanya COVID ini, saya melihat sejatinya dia belum paham, hatinya itu belum memiliki ilmu itu yang diharapkan. Walaupun dia seorang ustadz. Karena kadang-kadang dalam kajian lain menarik, seorang ustadz pun dia atau seorang yang paham ilmu agama pun sejatinya dia bisa terhalang untuk mendapatkan kebenaran ilmu. Karena sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan yang menonjol dalam dirinya itu, orang kalau memiliki sifat ketuhanan yang menonjol dalam dirinya itu, dia merasa berkuasa akhirnya. Merasa benar sendiri. Malu untuk dikatakan bodoh, kira-kira begitu. Nah, ini jadi orang yang merasa pintar, orang yang merasa bodoh, sejatinya dia belum mampu untuk menangkap hakikat ilmu atau hatinya itu sesungguhnya belum mampu untuk dikelola dengan baik. Karena dia terhalang dengan merasa pintarnya itu. Dia ibarat cahaya, dia punya cahaya tapi nopo niku belereng, nopo bahasa belerengnya itu. Silau. Ya kalau saya misal nih naik kendaraan malam hari, kalau ketemu cahaya, itu ada cahaya, saya tahu ada cahaya, tapi saya tidak bisa menangkap cahaya itu karena mata saya sangat silau. Belereng begitu. Janjane ada tetapi tidak ia temukan. Karena tadi belerengnya tadi. Ada orang yang tidak tahu karena memang dia terhalang karena syahwatnya. Ada orang yang tidak dapat ilmu karena dia terhalang oleh syahwatnya. Karena dorongan nafsunya tinggi. Sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Di dunia ini ya bagi dia hanya makan, dan makan. Bukan mangan masker itu ya. Tapi pikirannya hanya mendapatkan dunia saja. Itu dunia. Sehingga bagi dia yang namanya kebahagiaan itu ya adanya keduniaan. Itu berarti orang yang sudah tertutup sesungguhnya, terhijab dia mendapatkan nurnya Allah, cahayanya Allah, ilmunya Allah itu hilang. Nah, hati yang begini juga tidak mungkin untuk dapat penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang terhalang, dia sudah paham tapi masih tahu itu bahaya, tetapi dia tidak mau kemudian menghindari bahaya itu. Karena mungkin ada kepentingan yang lain. Kalau yang tadi itu memang sama sekali dia tertutup betul. Kalau yang ini tuh tahu ada cahaya, tetapi dia kemudian tidak mau mendekati cahaya itu karena ada
kepentingan atau mungkin cahaya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada lampu tapi lampunya itu dia tutup dengan sesuatu yang harusnya lebih terang tapi dia tutup pakai plastik sehingga plastik lampu itu tidak menjadi terang sehingga seolah cahayanya itu tidak nampak. Nah, ini ada yang semacam itu. Jadi orang yang tahu itu salah tetapi kemudian karena gengsi, karena apa dia tidak mau untuk mengikuti kesalahan itu. Tahu itu benar tapi karena itu gengsi, karena dia mungkin malu, karena dia merasa punya kekuasaan, dia tidak mau mengikuti itu. Nah, sementara kalau yang tadi, yang belerang tadi, dia sama sekali memang paham betul ilmu itu, ustadz begitu, tapi kadang-kadang tadi karena ustadz dia merasa pintar sendiri, akhirnya dia malah repot. Nah, saya kira ini yang harus kita hindari. Jadi bagaimana kemudian hati ini betul-betul bisa mendorong kita memunculkan pemaknaan terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau dalam saya baca itu di penjelasan Pak Azhar Basir terkait dengan fungsi kehidupan manusia itu kan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dalam kehidupan kita itu sejatinya kan tidak ada yang sia-sia. Karena semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang murni itu dia mampu menangkap ilmu itu sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya itu, baik dalam konteks urusan dunia maupun dalam konteks urusan akhirat, dia mampu tangkap itu sebagai bagian dari proses untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan logikanya menerima itu semua. Tidak tolak. Nah, kemudian hati yang tercerahkan juga, kemudian yang dimaksud ada irodah tadi, kemauan, keistimewaan hati memiliki irodah. Adapun yang dimaksud dengan irodah atau kemauan ialah jika seseorang dengan akalnya dapat menangkap dan melihat akibat dari suatu masalah dan mengetahui jalan terbaiknya. Dalam diri orang itu akan muncul keinginan atau kemauan ke arah kebaikan. Lalu berbuat hal-hal yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan. Tadi ilmu tadi pengetahuan yang didapat, irodah ini adalah perwujudan dari ilmu itu. Dia mampu menangkap masalah tadi, mampu melihat akibat tadi. Sehingga dia betul-betul bisa mengambil jalan yang terbaik. Yang muncul dari keinginannya ke arah kebaikan. Lalu ia lakukan kebaikan itu. Ya tadi kalau misal diceritakan di sini jika ada seseorang yang sakit misalnya. Orang yang sakit. Syahwat cenderung tidak menyukai kita disuntik atau mungkin dibekam lah kalau yang tidak ini. Tetapi akal justru mengendaki harus disuntik. Maka rela mengorbankan uang demi pengobatan. Sama halnya yang COVID ini. Orang yang syahwatnya tinggi, dia mengatakan tidak ada COVID. Itu hanya rekayasa. Itu hanya rekayasa. Bohong itu. Nah, tetapi kemudian, tapi dia melihat sendiri faktanya, akhirnya dia apa? Akal mengatakan ini nggak mungkin, ini rekayasa, ini nyata. Akhirnya apa? Dia mau menggunakan masker, dia disiplin mencuci tangan, dia kemudian disiplin untuk menjaga jarak, dia kendalikan dirinya untuk tidak keluar rumah kalau tidak perlu benar. Kan begitu. Dulu mungkin ketika belum ada wabah ini kita jalan-jalan keluar, bersepeda dan sebagainya itu. Santai saja nggak merasa apa-apa. Tapi kalau sekarang karena akal kita sudah menerima dan pengetahuan itu ada, maka kemudian kita cenderung lebih berhati-hati, kemudian menjaga kondisi diri ini supaya kita ini jangan terkena dengan COVID. Walaupun mungkin syahwat kita itu pengen jalan-jalan, pengen rekreasi, pengen makan enak gitu, pengen kumpul-kumpul gitu.
Itu syahwat kita, dorongan batin kita. Tetapi karena akal kita, pengetahuan kita, ilmu kita mengatakan itu tidak benar dan itu dikendalikan juga oleh hati sejatinya, akhirnya kan kita menahan diri untuk tidak keluar rumah, menahan diri untuk selalu memakai masker, disiplin memakai masker, menahan. Ini saya kira kalau tidak sampai ini, hatinya nggak sampai sini ya sulit. Saya punya keyakinan orang-orang yang masih sampai sekarang kemudian merasa sehat, merasa apa itu sejatinya dia belum memahami ini. Karena mungkin masih dikendalikan hatinya dengan syahwatnya itu. Nurnya itu belum nyampe, cahayanya itu belum nyampe. Nah, kita mungkin yang di sini sudah cahayanya itu sudah sampai dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kemudian kita mampu tetap mengedepankan pola hidup yang disiplin. Kalau himbauan dari Pak Ketum itu kan bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah bisa menjadi uswah bagi yang lain dalam proses penanganan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dalam sebuah hadis, saya agak lupa ini teksnya saya cari-cari belum sempat tadi. Ada 4 macam hati yang sering muncul. 4 macam hati yang dimiliki oleh seseorang atau setiap manusia itu. Ada hati yang bersih. Di dalamnya ada lentera yang bersinar. Itulah hati orang yang beriman. Jadi ada lentera yang bersinar. Kemudian hati yang kelam, yang terbalik. Itulah hati orang yang kafir, yang kufur nikmat, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang terbungkus, yang terikat bungkusannya. Itulah hati orang munafik. Jadi hati yang terbungkus, yang terikat bungkusannya. Kemudian ada hati yang campur aduk. Di dalamnya terdapat keimanan dan kemunafikan. Saya tidak tahu kita masuk yang mana. Saya tentu juga masih jauh dari hati yang bersih. Nah, mudah-mudahan tidak masuk di golongan yang kedua dan ketiga itu. Ya minimal kita masih mencoba untuk membersihkan hati ini sehingga terus menumbuhkan iman di dalam jiwa kita. Nah ini 4 macam hati. Saya kira hati yang bersih itu yang betul-betul memang kolbun salim gitu, yang lenteranya itu betul-betul mampu menjadikan cahaya bagi kehidupannya dan dia betul-betul berfungsi sebagai raja tadi. Kalau hati yang kelam ini berarti hatinya yang tertutup karena nurnya tertutup betul. Kemudian hati yang terbungkus ini ya dia tahu tetapi kemudian hatinya masih salah menempatkan cerminnya gitu. Jadi kalau menarik itu ada perumpamaan dari Imam Al-Ghazali itu. Kenapa sih kok orang itu nggak bisa menangkap hati ini kan diibaratkan cermin. Tapi kadang kenapa sih orang tidak mampu untuk menangkap sesuatu yang benar tadi yang memang mendorong dia berbuat kebaikan itu kan jangan-jangan yang salah bukan yang salah itu cerminnya gitu. Bicara apakah cerminnya memang kacanya sudah belereng, sudah tidak jelas lagi, sudah tidak bagus. Kemudian ataukah mungkin kaca itu tertutup sesuatu. Ibarat kita punya HP itu masih pensil atau tertutup tertutup plastik gitu loh. Belum kelasnya belum diangkat sehingga belum terang. Atau bisa jadi mungkin cermin itu tidak bisa menangkap utuh barang itu karena barang itu tidak ditempatkan secara benar. Atau cerminnya yang terbalik. Cerminnya yang terbalik betul yang dia tidak bisa menangkap. Barangnya di sebelah kiri tapi cerminnya ke sebelah kanan kan tidak mungkin bisa menangkap. Nah, jadi kalau hati kita mau bersih, hati kita mau baik, maka layaknya cermin kita pun harus taruh pada posisi yang benar dan kita duduk pada posisi yang benar sehingga nampaklah kita di depan cermin itu dengan benar, dengan jelas. Dan tentu cerminnya pun harus kita bersihkan dari unsur-unsur yang bisa
mengotori cermin tersebut. Nah, untuk bagaimana menjadikan cermin itu menjadi sesuatu yang terang, sesuatu yang bercahaya, maka iman dan takwa itu sejatinya adalah pencerah hati. Keimanan di dalam hati ibarat sayur-sayuran yang tumbuh subur oleh air bersih. Sedangkan kemunafikan itu di dalam hati ibarat seperti luka yang diperparah oleh darah dan nanah. Tentu sayur-sayuran yang tumbuh, yang kita tanam, kemudian kita siram dengan air bersih, dia pasti akan tumbuh dengan baik, sayurannya pun akan berkualitas baik, dan ketika kita dikonsumsi, itu pun pasti akan menyehatkan. Tetapi kalau luka, kemudian ada darah dan nanah yang menempel di luka itu, maka justru akan semakin bau dan busuk. Jadi hati kalau isinya kemunafikan, ya lama-lama akan pasti ketahuan kebusukannya. Pasti ya ketahuan busukannya. Lama-lama pasti orang tahu, oh dia orang munafik, dan orang akan tahu. Karena tadi ibarat luka, dia diperparah oleh darah dan nanah. Kalau di bidang kesehatan kalau sudah begini kan lebih baik diamputasi kan, biar tidak menjalar ke tubuh bagian lain karena sangat berbahaya. Apalagi kalau sudah sampai masuk ke pembuluh darah, lukanya itu kan menjadi bisa infeksi. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menjadi orang yang bersih, yang baik, dan insya Allah itu akan orang rasakan gitu apabila kemudian kita ini ibarat sayur-sayuran yang tumbuh subur dengan air bersih, sehingga orang akan menikmati kita dengan nyaman, orang merasa senang dekat kita, dan dia bisa menikmati betul keadaan kita itu. Nah, mana yang lebih dominan di hati kita, itulah sejatinya kondisi kita. Tentu ini bisa jadi bahan evaluasi kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya, Bapak Ibu, kita tentu bisa memilih, mengevaluasi diri. Saya ini sayur-sayuran yang tumbuh oleh air bersih atau luka yang diperparah darah dan nanah. Atau mungkin sayur-sayuran tapi tumbuh dengan pestisida misal, sehingga sayur-sayurannya itu ada bagus tetapi justru tidak enak karena tidak sehat gitu. Ya mungkin itu ibaratnya ada tadi di macam hati itu yang masih campur antara keimanan dan kemunafikan. Nah tentu kita berharap yang tadi sayur-sayuran yang tumbuh subur dengan air yang bersih, bukan dengan air yang kotor, apalagi dengan pestisida. Dan kita berlindung dari sifat yang ini, yang seperti luka yang diperparah darah dan nanah. Nah ini saya kira jalan kita untuk menumbuhkan. Jadi iman itu sangat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan itu sendiri. Dalam surat Al-A'raf ayat 201 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Ini yang dikatakan basyiroh tadi Pak. Jadi hati itu bisa, tentara hati itu bisa melihat, hati itu bisa melihat sesuatu yang tadi basyiroh, melihat mata batin itu. Jadi sejatinya kita ini akan mampu pada sampai tingkat basyiroh tadi, mengetahui sesuatu yang ini salah, yang harus tidak boleh saya lakukan gitu. Yaitu kalau kemudian kita memiliki prinsip hidup takwa itu. Nah, takwa itu akan mendorong kita kepada perilaku zikir. Zikir itu nanti yang akan membantu kita mengungkap sesuatu yang belum terungkap. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu baru
bayangan pikiran saja itu sudah tahu. Oh, dosanya koyong ini gitu. Tapi kalau hatinya kotor, sudah melakukan pun masih sombong. Wah, enggak apa-apa. Ini aja. Gitu. Nah, ini kan logikanya begitu. Jadi orang yang bertakwa itu baru dibayangi saja. Jadi ini ibaratnya masih ngen-ngen lah. Bari nopo niku masih angan-angan niku. Niku nggih sampun merasa astagfirullah berdosa ngoten niku. Nanging nek tiang boten takwa itu kan beda. Tiang boten takwa itu malah niku sudah berbuat dosa masih merasa bangga. Itu kan keterlaluan. Nah, itu berarti hatinya hitam betul. Nah, hati yang bersih itu adalah hati yang sesungguhnya tadi tercerahkan dengan ketakwaan yang dia mampu baru dalam tahap bayangan saja niku nggih sampun mampu menangkap apa yang dibalik dampak yang dia kira-kira akan dapatkan. Nah, ayat tadi sejatinya mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hati hanya akan bisa melihat dengan terang berkat zikir atau mengingat Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah pintu zikir dan zikir adalah pintu kasyaf atau tersingkapnya segala sesuatu. Sementara kasyaf adalah pintu gerbang keselamatan dan pintu untuk meraih kemenangan besar, yaitu bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi. Jadi zikir itu, mengingat Allah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau selama ini zikir kita belum mampu menyingkap apa yang kita lakukan, itu berarti kita pertanyakan zikir kita, aktivitas zikir kita. Karena tentu berzikir itu kan tidak sekedar menyebut ya, menyebut. Kalau dalam buku panduan tarjih itu disebut zikir itu kan tidak sekedar mengingat atau menyebut itu. Walaupun memang secara umum zikir itu kemudian dengan menyebut, dengan mengingat Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi zikir itu hakikatnya kan totalitas dari pikiran kita, dari hati kita, dari perilaku kita, dari lisan kita, dari mata kita, semuanya. Nah, ini kan hakikatnya orang-orang yang bertakwa. Kalau memaknai orang yang bertakwa itu kan orang yang betul-betul menjaga dirinya supaya dia tidak terjerembab pada perbuatan yang bisa menghinakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Artinya orang yang betul-betul merasa kehadiran Allah dalam dirinya, dia pasti kemudian akan terdorong untuk senantiasa zikir, ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Dan itu melibatkan totalitas seluruh tubuhnya, seluruh bagian anggota tubuhnya, dari hatinya, matanya, pikirannya, jiwanya, semuanya. Itu bagian dari proses zikir. Nah, kalau ini sudah mampu, maka menurut saya basiroh untuk menangkap sinyal-sinyal tadi itu akan sampai. Kalau boleh diibaratkan, walaupun tidak tepat benar barangkali. Seseorang yang sudah sangat cinta dengan pasangannya misal, sudah sangat paham, sudah sangat tahu, dan selalu mengingatnya, maka ketika baru terdengar atau tercium baunya saja, atau baru terdengar dahemnya saja, itu sudah tahu, wah itu dia. Atau kemudian dia ketika berpikir mau mencari yang lain, dia teringat langsung dengan pasangan yang ia cintai, yang senantiasa ia ingat selama ini, kan begitu. Tapi kalau apa namanya dia tidak ingat kan, peduli amat. Gitu. Toh dia di luar, dia di rumah, saya di luar sekarang. Sehingga ada candaan itu kan, di luar ini kan saya
atau laki-laki duda di rumah baru jadi suami. Itu kan bahaya itu. Itu kalau zikirnya hilang itu sudah. Ada ingat pada istrinya begitu, mohon maaf. Ini contoh yang tidak, ya contoh saja sebagai perumpamaan. Tapi maksudnya tadi kalau kemudian dia senantiasa mengingat Allah dengan totalitas yang tidak sekedar lisan ini yang disebut, lisan yang berbunyi tetapi juga hati kemudian ketika mengungkapkan kalimat astagfirullahaladzim maka lisan ini mengungkapkan, hati ini mengungkapkan, mata ini mengungkapkan, pikiran ini mengungkapkan. Maka insya Allah itu totalitas zikir itu akan sampai. Dan kalau itu sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita, maka tadi kemampuan untuk melihat basyirah tadi, ayat yang ini. Faidahum mubsyirun, itu insya Allah akan muncul. Nah kalau sudah begini maka hati ini insya Allah akan lebih mampu mengendalikan diri kita. Sehingga kita lebih berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan, saya teringat kalau bicara tentang hati ini, jadi enggak saya masukkan apa yang ditulis oleh Kiai Hajid dalam buku 7 Falsafah Hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membersihkan hati itu ada beberapa ada 3 cara setidaknya. Di surat Al-A'la itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Beruntunglah orang tazakka. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, kolbunya. Wa dzakaras marabbihi fasalla. Wa dzakaras marabbihi, yang senantiasa mengingat nama Tuhannya, berzikir. Fasalla, maka kemudian dia senantiasa menegakkan sholat. Berdoa juga kepada Allah. Hakikatnya kan begitu. Sholat itu kan hakikatnya berdoa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian diikuti dengan kesadaran bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhirat itu adalah yang paling kekal dan lebih baik. Artinya menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disampaikan oleh Kiai Hajid ini, 3 cara yang dilakukan, yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama zikrullah. Yang kedua adalah sholat, berdoa tentunya, bermunajah kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah orientasi kehidupan dunia, orientasi kehidupan kita. Bahwa orientasi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang lebih hakiki, yang lebih jauh, yang lebih kekal, yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Bukan orientasi kehidupan dunia. Karena orientasi kehidupan dunia hakikatnya kan hanya bayangan-bayangan dari syahwat dan amarah saja. Sementara kalau akhirat itu sebenarnya adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar syahwat dan amarah. Akal dan kolbu lah yang menentukan kita, akhirnya bisa mengarahkan kita kehidupan yang lebih kekal itu. Nah, kemudian perumpamaan yang diberikan juga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan lewat Raden Kiai Haji Hajid itu adalah dengan bahwa manusia itu ibarat seperti gelas putih awalnya di fitrahnya itu gelas putih, kemudian dia kemasukanlah noda-noda atau cairan-cairan kotor, sehingga ketika dia mau membersihkan maka dia harus keluarkan itu cairan kotornya, kemudian dia harus mengisi lagi dengan air yang bersih. Kan begitu ibaratnya begitu. Jadi seperti gelas itu kemudian awalnya bersih, tapi kemudian dimasuki kotoran, kemudian setelah itu untuk membersihkan maka kita harus buang kotoran itu, baru kemudian kita isi dengan kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan
apa yang telah terjadi pada diri kita semua ini dalam kehidupan ini bagian dari proses kita untuk tadi mencari kebersihan jiwa kita, sehingga bagaimana kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin membuka singkap-singkap yang terselubung di depan kita, sehingga kita mampu menangkap kebenaran, kebaikan yang Allah tuntunkan kepada kita, dan kita akhirnya betul-betul mengisi kembali hati kita dengan sesuatu yang bersih, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Tentu di sini ada para guru saya, ada mungkin bisa memberikan masukan apabila apa yang saya sampaikan salah. Demikian barangkali Pak, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Miftahul Haq atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan tentunya pasti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Berikutnya tentunya juga ini penting untuk kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri, mengelola hati supaya kita menjadi hati yang selamat atau qalbun salim. Ini penting juga pada Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita memasuki ruang diskusi. Mungkin jika Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Jika meluruskan juga boleh Pak. Oh ya, siap. Jadi, mungkin ada yang ingin bertanya, menyanggah atau meluruskan dan lain sebagainya, kami persilahkan Bapak Ibu pada seluruh peserta. Tanya Ustaz. Ya, siap Dr. Faisal, kami persilahkan. Monggo Dok, subhanallah. Iya. Bicara masalah hati memang gampang susah Ustaz ya. Pertanyaan saya simpel aja Ustaz. Bagaimana sih cara-cara tazkiyatun nafs yang efektif gitu ya? Jadi bisa kita rasakan dan bisa kita jalankan gitu. Jadi bukan hanya teori tapi yang praktis gitu ya. Iya Ustaz. Baik, matur nuwun. Tentu pengalaman personal itu masing-masing menurut saya Dok. Setiap orang tentu punya cara dan punya mekanisme yang mungkin lebih bisa dia terima bagi dirinya. Kadang-kadang kan mungkin kalau kita mencoba untuk meniru orang lain belum tentu juga baik. Saya kira apa yang dicontohkan oleh Pak Yai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terkait dengan 3 aktivitas saja, misal zikir, kemudian sholat dan orientasi kehidupan itu, saya kira menjadi mungkin bisa coba kita lakukan, walaupun barangkali masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya mendengar cerita dari Pak Budi Setiawan misal, atau dari beberapa guru-guru saya di Mu'alimin dulu, atau mungkin ketika di Muhammadiyah mendapat kabar itu, para pendahulu kita itu sejatinya biasa itu melakukan semacam amalan-amalan. Kalau dalam bahasa tasawuf kan ada amalan-amalan. Kalau di teman-teman di NU itu kan ada amalan itu, amalannya apa ini, wiridannya apa, kira-kira begitu. Nah, itu ada berapa doa-doa yang sering dilantunkan misal. Konon Pak almarhum Pak Jindar Tamimi Allahyarham itu ketika dari Kauman menuju kantor PP Ahmad Dahlan itu, ketika naik becak maupun jalan kaki, maka tidak pernah terhenti berzikir kalimat la haula wala quwata illa billah misalnya. Saya punya keyakinan bapak-bapak pendahulu kita itu pasti punya itu. Cuma mungkin tradisi kita yang tidak mengajarkan itu kepada jamaah. Karena tadi itu bagian dari pengalaman personal yang barangkali diri kita lah yang merasakan. Diri kita lah yang merasakan. Kalau dari segi tuntunan itu kan Rasulullah itu kan juga
mengatakan misal perbanyak istighfar, terutama di sepertiga malam. Kemudian Rasulullah juga sehari berzikir sudah lebih dari 100 kali, bahkan lebih banyak gitu. Karena dalam ayat juga kita suruh berzikir kathiron kan, banyak. Jadi bukan bilangannya. Kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat yang menjadi salah itu kan karena kita tergantung bilangannya. Wih, baca ini 100 kali nanti tolak. Itu yang itu menurut saya tidak tepat karena itu mungkin secara logika juga perlu di. Tetapi kalau saya menangkap yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan kita bahwa dengan berzikir itu kita akan semakin bersih. Maka sudahlah kita berzikir dengan yakin kepada Allah. Tentu zikir yang ditentukan, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tadi perbanyak istighfar misal. Dengan keyakinan tinggi, maka insya Allah kita akan merasakan sendiri. Dan setiap orang pasti akan merasakan yang berbeda. Setiap orang akan merasakan yang berbeda. Itu menurut saya. Kemudian ketika memaknai sholat juga sama. Sholat tidak sekedar kemudian menggugurkan kewajiban, tidak sekedar itu. Tapi kadang-kadang kita terjebak pada aspek-aspek fikihnya saja. Tetapi pemaknaan terhadap sholatnya kan kita belum mampu untuk ke arah yang lebih. Nah, aspek sholat itu kan masih kadang-kadang masih meributkan pada aspek fikihnya kan. Tetapi kemudian pemaknaan terhadap makna sholat itu sesuatu yang belum kita lakukan, kita wujudkan. Kemudian tadi orientasi kehidupan akhirat itu adalah dalam bentuk saya menangkap dari apa yang dicontohkan oleh Kiai Haji Madalan itu kan pada orientasi kita tidak terbelenggu pada kepemilikan harta. Artinya ketika kita memiliki apapun ya kita segera beramal soleh kan. Maka di Muhammadiyah itu kalau bicara tentang tasawuf itu nggak ada tasawuf suluki yang tadi dengan cara-cara wiridan, mujahadahan tidak ada. Tapi lebih akhlaki. Bagaimana berbuat baik. Nggak peduli ini harta sudah berbuat baik. Karena dia orientasinya akhirat tadi. Bukan untuk popularitas, bukan untuk dapat jabatan di Muhammadiyah gitu karena aktif di banyak amal usaha gitu, bukan. Tapi dia betul-betul pengen menyerahkan diri kepada Allah. Ini bagian dari pemenuhan Allah. Udah kita pasrahkan. Maka insya Allah itu menurut saya akan bisa kita rasakan. Dan setiap orang pasti akan merasakan yang berbeda. Setiap orang yang akan berbeda dan orang itulah yang akan merasakan. Dan orang lain pun nanti akan merasakan kehadirannya. Cuma tanpa harus mengungkap saya begini loh, kamu nanti ikuti. Saya kira itu yang mungkin harus kita jaga sehingga kita tidak kemudian mencoba untuk tadi pengalaman pribadi itu kemudian disampaikan sehingga ya disampaikan dalam konteks pembelajaran bagi pengalaman mungkin oke, tapi setiap pribadi kita tentu memiliki itu dan kita bisa berikhtiar sendiri, mencari sendiri polanya yang tentu ditentukan yang sama dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu menurut saya Dok. Mohon maaf ini ada Ustadz Ikhwan, mungkin nanti Ustadz Ikhwan bisa menambahkan. Jazakallah Ustaz. Ya. Baik, terima kasih jawaban atas pertanyaannya Ustadz Miftahul. Mungkin kepada peserta yang lain kami berikan satu pertanyaan terakhir. Jika ingin ada pertanyaan dan ingin ada sanggahan atau yang ingin sekedar mengobrol dengan Ustadz Miftahul untuk mengkonfirmasi. Baik, nampaknya tidak ada ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika tidak ada dan dirasa cukup. Onje. Siap. Oh, monggo Bu Ipa. Kami persilakan Bu Ipa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya tadi dari penjelasan yang terakhir ya, saya manggilnya Kang Miftah ya saya. Pak Miftah ya. Jadi zikir itu tuh ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi misalnya tadi mungkin hanya dengan lisan aja yang pertama. Kemudian yang kedua itu disertai dengan keyakinan. Kemudian meningkat lagi apabila ada pemaknaan juga di situ. Gitu. Kemudian
yang terakhir tidak hanya pemaknaan tapi juga berorientasi ke akhirat. Ngoten niku nggak Us? Ngoten matur nuwun Us. Matur nuwun Bu Ipa. Ya tentu tadi ya kalau kita sekedar ingat itu kan menurut saya tidak, sekedar menyebut itu kan belum tentu ada apa ya gerengseng di dalam hati itu ya. Kemudian bisa merubah pikiran itu kan belum tentu. Sekedar menyebut saja. Ya, kalau menyebut saja misal apa begitulah. Nah, itu tapi kalau kemudian kita sudah bisa memaknai apa yang kita sebut itu, kita ucapkan, menurut saya akan bernilai berlebih berkualitas. Sehingga tadi ketika orientasi kehidupan akhirat itu adalah tangan kita, pikiran kita, tekanan kita, kaki kita tuh berzikir. Sehingga apa kita ya ini berpikir juga kalau melakukan keburukan misal, berpikir juga untuk melakukan kejahatan karena itu akan menyengsarakan kita dan tidak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, kan begitu kira-kira. Kalau menurut saya ya, jadi berzikir kemudian yang diwujudkan dengan tingkah laku itu kan bagian dari proses tadi amal soleh itu. Dia betul-betul mendedikasikan dirinya untuk Allah dan dia untuk kemaslahatan karena dia yakin bahwa semua ini nanti akan dimintai tanggung jawabnya itu dan dia lebih berhati-hati. Nah itu puncaknya zikir menurut saya. Jadi tidak sekedar. Tapi sekali lagi tentu sekali lagi saya katakan di antara kita pasti akan mengalami perbedaan-perbedaan. Wa inna sa'yakum lasyatta, kan begitu. Apa yang kita upayakan itu pasti akan berbeda-beda. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman yang kita harus tetap mampu menangkap potensi yang kita miliki, proses yang kita lakukan sehingga nanti kita punya pengalaman masing-masing. Karena setiap orang pasti memiliki berbeda-beda. Itu saja mungkin Bu Falasi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Miftahul Haq atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 20:50. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Miftahul Haq yang telah mengisi materi pada malam hari ini. Tentunya bisa menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kita, tentunya bisa menjadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sari-sari dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Miftahul Haq, bisa menjadikan kita penyemangat dalam hidup serta dapat mengelola qalbu lebih baik lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, kepada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepada seluruh peserta, baik pengelola maupun dokter, tenaga medis, dan seluruh santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengikuti kajian dari awal hingga detik ini. Kami ucapkan terima kasih, dan tentunya terakhir kami juga tidak lupanya untuk selalu mendoakan kepada seluruh peserta yang sedang dirawat, sedang isolasi mandiri, dan yang terkena COVID agar segera sembuh dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan yang sudah sembuh, yang sudah sehat, dan sedang diberikan kesehatan oleh Allah agar selalu dilindungi oleh Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sami Pak Pur. Matur nuwun Pak Miftah. Moga Bu Eka matur nuwun Bu Rini. Bu Dokter. Ngapunten. Mohon izin liu. Nggih, monggo. Dan juga sama Ustaz Ikhwan, monggo. Mohon izin live. Monggo Dok. Nggih. Rob Elisa. Rob Elisa ini dari dalam apa dari mana tadi? Ya. Pamit rumiyin. Assalamualaikum sedaya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Iba. Sugeng istirahat.
Lab nggih Pak, matur nuwun. Ngapunten Nggih. Pak Pur. Nggih Ustaz, matur nuwun sangat lho Ustaz. Nggih. Kapan-kapan nyuwun lagi nggih. Nyun pamit Pak Pur, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sing dalu Dr. Faisal sehat nggih. Dalu Ustaz Pur. Nggih, sugeng istirahat. Iki Nggih. pas nang dalem napa piket? Nang griya niki. Oh, alhamdulillah nggih. Sugeng istirahat nggih. Sehat Pak Pur. Ya alhamdulillah dokter sehat. Alhamdulillah. Nggih. Nyuwun pangapunten, mohon izin kula tutup nggih Ibu Bapak nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.